dalam Teko. Nah, jadi dalam Teko merupakan sebuah program dari Divisi Broadcasting Eskul Jurnalistik, yang dimana eskul tersebut memiliki beberapa divisi lainnya seperti fotografi, videografi, ilustrasi, dan sastra. Nah, kalian bisa dengerin podcast ini di Spotify, Noise, YouTube Dalam Teko, dan IG Neguns Kepo. Nah, kali ini kita udah ngundang beberapa temen yang kemarin ikut lomba di Festival Subang Creative Week. Wah, keren banget ya. Juara 2 Provinsi Jawa Barat. Orang keren harus dikenalin gak sih? Aduh, sayang banget kalau dianggurin. Boleh dong, kenalan. Baik, nama saya Nela Rahmelia. Saya Anissa Jafika. Saya Anggi Saesa Putri Tastia. Saya Tengku Muhammad Jakari. Saya Rangga Tupanurol. Dan saya Faruk Muhammad. Nah, kakak ini dari kelas berapa aja sih? Kita semua dari kelas 12 kecuali yang di tengah ini. Ini dari kelas 11, ini adik kelas kita. Ya, saya paling bontot di sini. Mungkin paling muda ya. Jangan imut ya, Masih imut dikit ya. Boleh. Nah, untuk kakak-kakak kelas 12 nih, kan udah kelas 12. Biasanya anak kelas 12 itu kan sibuk buat persiapan ujian, sebagai universitas dan lain-lain sebagainya. Kok bisa gitu ngeluangin waktunya buat bikin film? Curi-curi waktu ya. Curi-curi waktu. Nah, terlebih lagi saya Faruk, Rangga juga termasuk anak-anak organisasi di sekolah gitu. Jadi ya kita tahu lah sibuk juga, cukup sibuk. Tapi untuk buat film nggak ada salahnya ya kita untuk mencoba. Karena kita ini salah satu hobi juga ya, hobi kita semuanya. Jadi kita meluangkan hobi kita untuk ya tiba-tiba menang gitu kan. Ya. Hobinya bikin film. Aduh, beda ya. Nyari prestasi. Coba hal yang beda nggak sih? Coba hal yang beda. Untuk nambah pengalaman juga. Iya. Nah, judul filmnya ini apa sih? Why? Why judul filmnya Why? Karena di sini kita menampilkan sesuatu hal yang kenapa gitu? Kenapa bisa begini? Premis tentang pilihan. Oke, begitu. Terus untuk di film Why ini masing-masing kalian ini meranin karakter apa dan siapa aja sih? Saya sebagai Nai, jadi karakter saya itu tegas, ambisius, terus penyadar. Sabar banget nih. Kalau saya berperan sebagai ibunya Nai, saya orang yang tegas, saya juga speech parent. Terus saya suka membeda-bedakan anak saya gitu dalam hal gender ya terutama gitu. Itunya kayak orang tua yang pilih kasih gitu ya. Pilih kasih. Gitu, asik banget. Oke, selanjutnya. Nah, saya Anggi, saya di sini berperan sebagai Nai dan juga editor, yang dimana karakter temennya Nai ini tuh protagonis. Ya, Temennya Nai berarti ya, temennya Nai. Oke, temennya Nai. Lanjut. Oke, lanjut. Saya memerankan dua tokoh. Kalau kalian nonton harus nonton sih. Saya itu berperan sebagai bapaknya Nai juga yang berkumis tebal. Dan juga tidak lupa saya juga berperan sebagai temannya Nai juga, teman yang baik. Dua peran. Iya, dua peran. Ya, dua peran ini bertolak belakang ya? Jauh bertolak belakang. Yang bapaknya orang yang egois yang bisa dimasuk dalam kategori antagonis, dan temennya itu protagonis, jadi ya jauh. Kalau saya juga sebagai tim properti ya, tapi saya juga mau masuk frame gitu. Tiba-tiba kaget gitu. Rangga, kamu main ini ya? Tiba-tiba banget. Saya kaget kan. Oh, ternyata cuma begitu ya. Cuman begitu. Waduh. Tiba-tiba masuk frame, tiba-tiba menang gitu. Tiba-tiba dapat prestasi. Tiba-tiba ketagihan jadi ketagihan. Saya coba-coba gitu. Kalau dia sih coba-coba. Oke, terakhir saya Faruk Muhammad. Saya di sini berperan sebagai adiknya Nai. Kalau kalian nonton filmnya, di situ ada seorang adik ya. Itu penggambaran seorang adik. Ada seorang pria yang agak disabilitas, bukan lagi disabilitas ya, emang disabilitas berkebutuhan khusus.
Nah, di situ sebenarnya saya itu sebagai korban. Korban dari apa? Korban dari perlakuan keluarga ini gitu. Jadi di situ kenapa Nay dan saya itu dekat karena memang Nay itu merasa apa ya? Gak adil aja gitu. Kenapa adik saya tuh sedikit seperti ini karena perilaku orang tua. Jadi keluarga nyebabin korban gitu. Saudara, ada satu pemeran lagi, itu abangnya Nay. Tuanya ini nih lebih fokus ke abangnya Nay ini. Karena dia diserang laki-laki. Pertama juga. Ya, tapi si abangnya ini berhalangan hadiran ya. Aduh, Dia kenapa sedang tuh? sakit. Dan Dan kebetulan orang tuanya juga sedang dirawat. Semoga kita doakan bersama-sama agar cepat sembuh lah. Amin. Nah, pastinya kan kalau buat film tuh nggak ujuk-ujuk bikin film. Iya, kan? Pastinya ada pemula nih yang ngajakin kalian buat bikin film. Nah, siapa tuh? Aduh, Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa nih? Spill nggak sih? Yang ngajakin pertama Pak Gilang. Nah, karena kebetulan saya sebagai tim videografi di Eskul Jurnalistik, jadi saya dipertanggungjawabkan untuk bisa memilih peran yang sekarang mereka ini. Ya, Terus sekarang kenapa nih mau diajak bikin film? Awalnya sih coba-coba ya. saya jadi ketagihan. Bah, kita nggak ada niatan sampai ingin juara gitu. Kita yang penting coba gitu. Yang penting coba. Taunya juara akhirnya malah ketagihan. Tambah experience juga Iya, ya. karena memang kita nih emang hobi ya, udah hobi karena saya juga hobi dalam dunia teater, seni penampilan, dan teman-teman kita ini teman-teman yang keren-keren banget, mereka ini kreatif semua dan kita memiliki hobi yang sama, jadi kita berangkat bareng-bareng. Pemikiran yang sama kan? Betul. Nah, kebetulan kita tuh segera ada project baru loh. Ada apa tuh? Aduh, itu. Jadi memang tunggu aja dari Jadi kita sedang buat project untuk lomba baru. Jadi mohon dukungannya dan mohon doanya untuk project buat kita. Semoga juara lagi ya. Amin. Nah, filmnya nih udah bagus banget. Pasti naskahnya juga banget nggak sih? Nah, siapa sih yang nulis naskahnya itu kepo banget nggak sih? Kok ada orang gitu nulis naskah? Saya sebenarnya tapi saya tidak buat naskah, saya bikin skrip. Jadi kita bikin skrip poin-poin penting yang ingin saya masukkan ke dalam film. Wah, gila keren banget. Jadi makanya kalian harus nonton. Gila keren. Kasih plus dulu dong. Nggak pakai naskah loh, cuma skrip doang langsung jadi juara juga. Aduh, nih kamu dapat inspirasi dari mana nih buat ngangkat cerita kayak gini nih? Inspirasi dari pemeran-pemeran karena yang seperti yang tadi saya katakan, saya hanya menampilkan poin-poin besarnya dan mereka mengimprovisasi sendiri tentang pesan-pesan yang ingin mereka ungkapkan dalam peran-peran yang mereka mainkan. Gila keren banget sih. Jadi sebenarnya ini film nih ya isi hati kita semua. Kita ambilkan di situ. Kita ambilkan semuanya dan kita bagus. Mungkin masalah sosial juga kita angkat dari masalah sosial. Orang-orang keren begitu ya bagusnya. Beda banget. Nah, prestasi. Aduh. Kalian ini kan bikin film di luar dari organisasi manapun nih. Ada nggak nih niatan kalian buat bikin kegiatan ini jadi salah satu ekstrakurikuler di semasa Gunung Sindur? Oke, kita memang awalnya itu berangkat bareng-bareng dari temen nongkrong ya. Walaupun nongkrong ini jangan dibilang nongkrong kayak anak-anak yang suka ngopi sampai tengah malam ya, enggak. Kita beda. Juara. betul. Dari kita ini jadi dari temen nongkrong aja, kita punya tujuan yang sama, punya hobi yang sama, kita bikin film bareng dan alhamdulillah jadi dapat prestasi kan. Nah, kita setelah berpikir-pikir kayak sayang banget gak sih kalau kita kan udah kelas 12 nih. Iya. Udah mau lulus, sayang banget kalau kita udah lulus terus gak ada yang nerusin. Iya. Nah, kita emang ada niatan nih untuk bikin sebuah eskul di sini. Jadi nanti dari setelah kita lulus nih ada nih penerusnya dari kelas 11 maupun dari kelas 10. Udah ada prestasi juga ya, sayang Betul. banget. Juga ada beberapa prestasi ya. Prestasi. Bukan sombong sih ya. Gak apa-apa, ada buktinya. Nih, kenapa sih kita
kita tuh harus nonton film Y ini. Nah, barangkali penonton atau pendengar di rumah yang belum nonton film Y butuh alasan buat nonton gitu. Nah, boleh juga nih sekalian kakaknya promosiin film Y. Sebelumnya film Y ini memang kita buat untuk mengangkat sebuah isu di mana ini tuh sebenarnya sesuatu hal yang hangat juga. Banyak sekali teman-teman kita ya, dan mungkin salah satu dari kita pun ada. Jadi kita tertahan prestasi kita hanya karena sebuah gender. Jadi karena perempuan dia tidak boleh meraih impian yang dia mau setinggi apapun itu. Jadi ibaratkan impian perempuan itu dibatasi. Nah, jadi di sini kami mengangkat sebuah isu tersebut yang sangat menarik dan sangat relate sama Gen Z sekarang ya, yang punya cita-cita entah pengen kuliah di mana, pengen kuliah ini itu, dan sekarang kan perempuan udah bisa apa aja ya. Sekarang tuh bukan zaman dulu yang kayak perempuan setelah sekolah lulus lalu dinikahkan di dapur, jadi istri orang, udah punya di dapur gitu-gitu aja. Sekarang tuh perempuan itu bisa meraih impian ya dimanapun dan kapanpun dan apapun itu, setinggi apapun. Jadi ini adalah salah satu film yang sangat menarik, dibuat dengan durasi sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya dengan pesan-pesan yang sangat mengesankan, berarti ya, seperti itu. Kalian bisa nonton videonya di YouTube, ketik aja Y. Di channel Akasra. Channel Akasra, betul. Buat linknya ada di link di deskripsi ya. Nah, nanti kita juga kan ada project baru, mohon dukungannya. Ketika nanti udah jadi, nanti kita akan kabarin lah. Oke, harus jelas dikabarin buat aku. Jadi saksikan terus channel kita. Iya. Dan juga film ini tuh apa ya? Kalau kalian lihat ya endingnya nanti ini, kalian harus lihat sih. Endingnya itu sangat tidak terduga. Jadi kalian ini yang dilihat ini nggak kayak kalau sinetron kita lihat nonton, ya ini mah tahu nih akhirnya gimana gitu kan? Kalau ini film plot twist banget, kalian nggak akan tahu nanti endingnya seperti apa. Jadi kalian nonton aja ya. Buat yang penasaran itu. Iya. Oke, jadi dari sini kita juga bisa narik kesimpulannya kalau kita harusnya lebih sadar, khususnya untuk para orang-orang tua zaman sekarang yang masih memiliki pemikiran kolot kuno semacam patriarki kayak gitu, yang perempuan harus gini, perempuan harus gini gitu. Nah, buat kalian juga nih yang sekiranya masih punya pemikiran yang kayak gitu, harus banget deh dibuang jauh-jauh pemikiran yang kayak gitu. Karena perempuan juga punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Perempuan juga punya cita-cita, perempuan juga punya tujuan hidup, nggak cuma ujuk-ujuk ke dapur ujung-ujungnya. Terus buat apa kita? Iya. So stop diskriminasi gender karena perempuan juga bisa.